Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Arya. Arya. Kenapa Arya? Sakit. Ya, mudah-mudahan Arya cepat disehatkan kembali ya. Amin. Jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi, dengan sub materinya yaitu tentang infak dan sedekah ya. Sebelum kita ke materinya, kita biasa melaksanakan pembiasaan yaitu literasi Al-Quran, membaca surat pendek. Surat yang kita baca hari ini yaitu surat Al-Tin. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadhal hamim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa yu'azzibuka fatudikin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Baik, pada pembelajaran yang lalu, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang zakat ya. Nah, pada pembelajaran yang sekarang, kelanjutan dari zakat, kita akan belajar tentang apa? Infak dan sedekah. Nah, kira-kira dari pembahasan yang akan kita pelajari hari ini antara zakat, infak dan sedekah, apa hubungannya? Ada yang tahu? Ayo, apa ini? Zakat, infak dan sedekah sama-sama amal yang baik. Oke, betul, bagus. Ada lagi? Nanas? Iya, dengan zakat, infak dan sedekah kita memiliki akan tumbuh ya rasa peduli terhadap sesama atau terhadap orang lain. Ada lagi? Ya, Rehan. Zakat, infak, dan sedekah dapat membuat senang bagi orang yang menerimanya. Ya, zakat, infak, dan sedekah akan membuat hatinya menjadi senang. Bagi siapa? Bagi orang yang diberinya atau yang menerimanya. Namun sebelumnya Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama apa? Ya, nanti kalian setelah mempelajari materi infak dan sedekah, kalian harus mampu yang pertama yaitu menjelaskan arti dari infak dan sedekah. Yang kedua apa? Ya, mengidentifikasi
Terakhir, ya, hikmah atau manfaat dari infak dan sedekah. Ya, baik. Tahukah kalian makna atau arti dari infak dan sedekah? Untuk infak, ya silakan disimak. Infak artinya apa? Ya, secara bahasa infak itu arti dari kata bahasa Arab ya nafaqah, yang artinya adalah nafkah. Ya. Nah, kalau secara istilahnya infak itu adalah sebagian harta yang dikeluarkan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum itu contohnya apa? Ya, kita memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid, untuk musola, kemudian panti sosial dan sebagainya, itu untuk kepentingan umum ya. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi ya. Yang kedua, sedekah. Apa sedekah? Ya, secara bahasanya sedekah apa dari kata sodako yang artinya benar ya. Kalau secara istilahnya pemberian suatu benda atau harta ya untuk kebaikan dan semata-mata ini mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ini bisa diartikan secara sosialnya ya, untuk pribadi ya, untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan umum, fasilitas umum ya. Itu arti dari infak dan sedekah. Nah, ini untuk dalilnya ya, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak. Bisa nggak bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita itu berinfak harus dengan benda atau harta yang kita cintai ya. Misalkan kalian punya baju yang baru yang bagus, nah itu yang paling utama yang kalian infakkan ya. Jangan yang bekas-bekas, jangan yang udah jelek baru dikasih ya. Nah, itu tidak benar. Tapi yang bagusnya itu adalah harta atau benda ataupun barang yang kita sukai, itu yang kita infakkan untuk orang lain. Itu menurut dalil tentang infak ini ya. Kemudian dalil tentang sedekah. Ayat Al-Quran tentang sedekah. Coba bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dulu ya. Wa atal mal ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab. Jika kalian ingin bersedekah, niat pengen bersedekah itu yang pertama, jangan ke orang yang jauh dulu ya, utamakan orang yang terdekat dulu ya. Kalau kalian nanti udah gede, sudah punya penghasilan yang lebih, yang cukup ya, kalian mau bersedekah, jangan dulu kepada orang lain, lihat dulu orang tuanya ya, sedekahkan dulu sama orang tuanya. Kalau orang tuanya mampu, bisa ke saudaranya ya, atau tetangga yang terdekatnya. Jangan dulu kepada orang yang jauh ya. Jadi untuk selanjutnya ketentuan infak dan sedekah ya, apa saja? Yang pertama ketentuannya yaitu
Ya, yang pertama tidak ada nisab dan haul. Ya, beda dengan zakat. Kalau zakat ketentuannya ada nisab dan haul. Ya, nisab itu batas banyaknya. Kalau haul batas waktu, ya 1 tahun. Yang kedua apa? Tidak ada ketentuan waktu pengeluarannya, ya. Jadi kalau infak dan sedekah tidak dibatasi oleh waktu, kapan saja kalau kalian mampu, ya boleh langsung ya berinfak dan bersedekah. Yang ketiga apa? Diberikan pada siapa saja yang membutuhkan. Kalau kemarin zakat sudah ditentukan, ya ada 8 golongan. Kalau infak dan sedekah siapa saja yang kalian tuju, ya yang kalian mau berikan, boleh bebas. Ya. Laksanaan infak dan sedekah. Ini sedekah itu bisa dilakukan dengan hati. Ya, hatinya gimana? Ya, niat yang ikhlas, bukan niat pengen dipuji, pengen dilihat orang lain, ya. Jadi harus dengan ikhlas. Yang kedua, dengan lisan, ya, berkata yang baik, ya, berkata yang baik-baik, ya, dengan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum kalau ketemu dengan teman atau guru, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sedekah bisa dilakukan dengan perbuatan. Contohnya apa? Ya, senyum itu adalah sedekah, tapi jangan cengengesan, ya. Sampai di jalan nyengir, ya. Bukan itu maksudnya. Ketika bertemu dengan teman, kita senyum yang ramah, ya, disapa. Kemudian menjaga kebersihan, ya. Ketika kalian menyaksikan di lingkungan sekolah banyak yang kotor, ya, salah satu sedekah itu adalah membersihkannya. Dan yang terakhir apa? Mengajarkan ilmu, ya. Kalian punya teman nggak bisa belajar, belum tahu, dikasih tahu, nah itu merupakan sedekah, ya. Jadi perbedaan infak dan sedekah yang pertama itu adalah tentang orientasinya, ya, yaitu kepada pengembangan rumah atau fasilitas umum, ya. Kalau sedekah itu untuk orang yang betul-betul membutuhkan, ya, untuk kebutuhan apa pribadi, ya. Jadi berhubungan dengan sosial. Yang terakhir, menekankan hubungan dengan Allah, ya. Kalau infak, kalau sedekah, menekankan hubungan sosial dengan sesama, ya, manusia. Kemudian ada manfaat infak dan sedekah. Yang ke-1 apa? Ya, kalau kalian istiqomah berinfak dan bersedekah, rezeki kita bukan menjadi berkurang, tapi insya Allah akan semakin bertambah, ya. Karena janji Allah, kalau kita bersedekah 1 kebaikan, maka Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Itu janji Allah. Yang kedua, yang keempat, bisnis menjadi lancar, ya. Sama, ya, kalau bisnis, kalau kalian punya usaha nanti biar lancar, ya, sebagian hasil usahanya, ya, disedekahkan atau diupakan untuk jalan. Yang terakhir, panjang umur, ya. Kalau kalian ingin panjang umurnya, maka rajinlah untuk bersedekah, ya. Baik, biar lebih jelas, biar lebih paham sedekah itu seperti apa, coba simak video berikut ini. Alhamdulillah, ini beres juga. Hanya nanya masih harus semua. Ya, kalau kita antar ke rumah yatim piatu, kamu mana aja sih, Ra? Iya, Rabi ini masak apa ya? Oh ya, boneka. Maaf ya, Bang. Temannya nggak
Insya Allah. Amin. Terima kasih doanya, Bu. Kamu pamit ya. Kalian mana sih? Jadi masih cari. Ngapain sih lah? Karena ada sedekah nih. Emang sedekah? Sedekah apa? Karena ada sedekah sini. Senin kan sedekah nih. Oh iya ya, bener juga Mura. Kalau gitu, Musa ikutan sedekah ya? Jadi dengan saudara, dengan teman, ya, ramah-ramah dengan senyum, ya. Baik, untuk pembelajaran materinya yang Bapak sampaikan sudah selesai. Selanjutnya kalian bagi kelompok seperti yang sudah ditentukan kelompoknya, ya. Bapak akan kasih tugas. Jadi satu kelompok satu pertanyaan, ya, yang harus kalian jawab. Kemudian nanti setelah itu dipresentasikan, ya, jawabannya seperti apa, ya. Baik, kelompok satu, kelompok dua, mana kelompok dua? Kelompok dua, kelompok tiga, mana? Kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, kelompok enam. Silakan dikerjakan, Bapak kasih waktu 10 menit. Pertanyaannya, jika mempunyai hutang kepada temannya, tetapi dia ini memaksa bersedekah dibanding membayar hutangnya, bagaimana menurut kalian? Apakah harus bersedekah atau membayar hutang? Jelaskan alasannya. Jawabannya, jika harus membayar hutang dulu daripada sedekah, karena dapat disimpulkan bahwa bersedekah bagi orang yang memiliki hutang tidaklah dianjurkan sampai ia membayar hutang yang diwajibkan. Berarti intinya apa? Harus bayar hutang dulu sebelum bersedekah kalau kalian punya hutang. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok dua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaannya, Ayah Naura baru seminggu yang lalu meninggal dunia. Dia ingin bersedekah atas nama ini. Menurut kalian, apakah boleh bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal? Jelaskan alasannya. Jawabannya, ya boleh, karena memberikan berbagai manfaat yang sangat berguna bagi kehidupan baik itu di dunia maupun di akhirat. Seseorang tidak bisa bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal tersebut, dan hal itu termasuk dalam perbuatan yang bisa dilakukan.
walaupun orang tuanya sudah meninggal ya, kita boleh untuk bersedekah atas nama orang tuanya. Insya Allah pahalanya mengalir untuk orang tua kita yang sudah meninggal ya. Allah menciptakan manusia yang sama agar sebenarnya apabila sekali dan apabila sudah sekali bersedekah harus 10.000. Apakah pengalaman terasa? Jawaban tidak sama, karena bagi orang miskin 10.000 itu banyak dan bagi orang kaya 10.000 sama saja. Seharusnya seorang kaya bersedekah harus. Oke. Ya. Pertanyaannya, ya, si miskin dan si kaya pengen bersedekah, tapi nominalnya sama 10.000, ya. Apakah pahalanya sama? Tidak, ya. Karena bagi orang miskin, uang 10.000 itu terasa sangat besar. Kalau buat orang kaya tidak ada apa-apanya ya, maka sesuai dengan kemampuannya, jadi pahalanya juga beda ya. Kalau misalkan tadi 10.000 si miskin ya, itu sangat besar. Kalau si kaya 10.000 itu sedikit atau kecil. Untuk selanjutnya kita buat kesimpulan tentang materi yang kita sampaikan hari ini. Yang pertama, apa kesimpulannya? Ya, baik. Yang pertama, ya, infak dan sedekah itu boleh kita lakukan dengan caranya, yaitu dengan hati, dengan lisan atau ucapan, dengan perbuatan. Ya, ada tiga ya, hati, lisan dan perbuatan atau tiga laku. Sesuai dasarnya, hukum infak itu adalah sunnah, tetapi bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, ya, bisa menjadi makruh, ya, sesuai dengan nanti peruntukannya. Yang terakhir, yang ketiga apa? Ya, sudah jelas bahwa baik infak maupun sedekah itu adalah perbuatan yang baik yang akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sudah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Baik, kalau sudah tidak ada, ya, Bapak akan melakukan evaluasi. Silakan robotnya dibuka, disiapkan, kita melakukan evaluasi dengan kuis, ya. Oke, kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir sudah selesai kita laksanakan, ya. Bagaimana dengan kegiatan kali ini? Belajarnya, ya. Bosan? Senang? Ngantuk? Baik, ya. Sebelum Bapak menutup kegiatan pembelajaran ini, Bapak berpesan pada anak-anak sekalian, ya, kepada yang
lipat dan sedekah itu ya. Jangan lihat seberapa besar atau kecilnya kita berlipat dan bersedekah, tapi lihatlah dari niat baiknya. Ya, yang pertama, yang kedua yaitu ya, kita jangan lupa bahagiakan saudara-saudara kita. Ya, insya Allah kalau sudah membahagiakan saudara kita, Allah akan memberikan kebahagiaan untuk kita sendiri. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk kegiatan belajar hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya nanti kita akan membahas tentang hadiah, ya, tentang materi hadiah. Silakan kalian boleh baca-baca dulu di rumah, ya, searching di Google apa sih itu hadiah, ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kekompakannya, atas kerjasamanya, ya, kalian semangat belajar,